Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna munqada sidikin wa akhrajna mukhraja sidikin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan hari ini, di kesempatan ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insya Allah kita akan coba kembali menelusuri bagaimana sebetulnya Islam, ya, menggariskan pola cara, ya, mendidik anak-anak kita agar kemudian mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang akan menjadi investasi, ya, investasi bagi kita orang tuanya. Karena anak ini, ya, adalah amanah dari Allah. Ketika amanah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita pelihara dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah, ya, mereka akan mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita para orang tuanya. Banyak orang yang kemudian tidak menyadari hal ini, sehingga, ya, kalau kita lihat berita-berita di media, berapa banyak, ya, yang kemudian anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Padahal anak itu bisa jadi menjadi sumber kebahagiaan sebetulnya, tapi kemudian, ya, ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Bahkan naudzubillah, beberapa kasus, ya, ada orang tua yang tega kemudian menyiksa, bahkan membunuh anak-anak mereka sendiri. Tentu, ya, ini akan menjadi sebuah persoalan besar ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, disinilah pentingnya kita berilmu, ya, berpengetahuan, ya, sehingga kita tidak menjadi buta, tidak menjadi gelap, ya, tentang bagaimana seharusnya mendidik anak-anak kita. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, ya, bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan sejahtera. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, ya, dijauhkan dari api neraka. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannah, dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam episode hari ini tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, ya, yaitu Dr. Abdullah Nasih Alwan. Beliau menulis buku judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak di dalam Islam. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang mendidik anak di atas fitrah Allah. Mendidik anak di atas fitrah Allah.
Telah disebutkan oleh Dr. Abdullah Nasirwan ya, pada tulisan-tulisan beliau sebelumnya bahwa pembahasan perhatian orang-orang terdahulu akan pendidikan anak ya, adalah ya, ketika mereka menyerahkan anak-anak mereka kepada para pendidik, maka yang pertama kali ya, orang-orang dulu itu minta kepada para pendidik anak-anak mereka adalah bagaimana kemudian ya, anak-anak mereka ini diajarkan Al-Quran ya. Jadi yang paling menonjol ya, dari pola pendidikan orang-orang terdahulu ya, sebelum kita ya, dalam hal ini itu adalah orang-orang yang soleh ya, kaum muslimin ya. Kalau kita baca sejarahnya ya, lahirnya para imam ya, para imam mazhab ya, ada Imam Syafi'i yang paling terkenal kalau Indonesia ya, Imam Hambali, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, lagi ulama-ulama yang lainnya. Atau juga mungkin kalau kita telusuri bagaimana pribadi-pribadi atau sosok-sosok ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam kan banyak ya. Dari mulai pakar di bidang filsafat ya, ada Ar-Razi, ada Al-Farabi, kemudian pakar di bidang matematika ya, ada banyak ya. Kalau di dalam bidang kedokteran ada Ibnu Sina ya. Dalam bidang kimia ada Al-Kima gitu. Dan banyak ya, Al-Kindi. Kemudian juga ada Abbas bin Firnas ya, dalam bidang penerbangan. Kalau ditelusuri sejarah kehidupan mereka, jadi sebelum mereka mengembangkan cakrawala pengetahuannya di bidang tadi itu ya, di bidang kedokteran, sains, mereka terlebih dahulu diantarkan oleh orang tua mereka kepada para pendidik, ya, para ulama untuk kemudian belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi ilmu basic, ilmu dasar bagi anak-anak mereka untuk kemudian belajar lebih jauh tentang ilmu dunia. Jadi mereka belajar membacanya, menghafalnya, lalu kemudian berusaha memahami ya, makna-makna atau tafsir dalam ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran. Barulah kemudian dalam perjalanan hidup mereka ya, pengetahuan mereka berkembang dengan mempelajari ilmu-ilmu lain. Maka lahirlah kemudian sosok-sosok ilmuwan Islam tadi. Nah kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan pola pendidikan tersebut ya, dengan meletakkan Al-Quran sebagai dasar atau fondasi pendidikan bagi anak-anak mereka, maka ya, kita bisa menyaksikan di dalam sejarah bagaimana lisan ya, anak-anak yang lahir dari orang tua yang menetapkan pola pendidikan seperti itu ya, lisan mereka menjadi lurus. Ya, ada beberapa ulama yang kemudian harus disiksa ya, harus mengalami penyiksaan gara-gara tidak bisa berkata dusta, tidak bisa mengikuti kemauan para penguasa untuk membelokkan hukum. Ada yang dipenjara, disiksa ya, gara-gara itu tadi betapa lurusnya lisan mereka, sehingga kemudian ya, ketika dipertemukan dengan penguasa yang zalim ya mereka harus mengalami penderitaan. Rohani mereka menjadi tinggi. Nah, jadi jangankan ancaman ya, disiksa sekalipun mereka tidak khawatir. Begitu menghunjam Al-Quran dalam diri mereka, rohani mereka menjadi tinggi, hati mereka menjadi khusyuk. Jadi mereka tidak kemudian disibukkan oleh yang lain kecuali disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu mereka.
Air mata mereka selalu menetes karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan menghujam ya, dalam dada mereka, keimanan menghujam dalam dada mereka, sehingga seberat apapun penderitaan yang mereka hadapi, mereka tetap teguh memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang telah kita saksikan di dalam sejarah ya, orang-orang soleh terdahulu ini sesungguhnya telah memberikan ibrah kepada kita betapa pentingnya perhatian yang besar ya, dalam menuntun ya, anak-anak kita ya, agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh ketika mereka dewasa adalah dengan menanamkan dasar-dasar keimanan ya, dasar-dasar keislaman ya, rukun Islam, dasar-dasar syariat ya, dan kemudian bagaimana supaya mereka mencintai Nabi dan Al-Quran ya, dan juga mencintai keluarga Nabi, para sahabatnya, para pemimpin, dan juga cinta kepada Al-Quran ya. Maka dari situ kita bisa lihat ya, bahwa akhlak orang-orang soleh tersebut kemudian terbentuk ya, keimanan mereka begitu sempurna, akidah mereka sangat kuat ya. Dan ketika ada goncangan ya, keimanan ya, misalnya bertemu dengan orang-orang ateis, mereka nggak goyah ya. Kita bisa lihat bagaimana Imam Abu Hanifah ya, di dalam beberapa riwayat ya, didebat oleh para ateis, mereka yang kemudian tidak mempercayai Tuhan, dan dengan mudah ya hujah-hujah ya, para ateis ini dipatahkan oleh Imam Abu Hanifah dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan ayat ya. Cukup dengan menggunakan logika ya. Itu udah patah ya. Apalagi kalau kemudian sudah keluar ayat. Jadi argumen-argumen mereka bisa dipatahkan hanya dengan logika ya, yang lahir dari mereka yang memahami Al-Quran dengan baik. Nah, ini dasarnya. Ya, sehingga ya jangankan perdebatan begitu kan, bahkan ajakan-ajakan untuk untuk terjun ke dalam kesesatan ya, yang dihiasi oleh kenikmatan dunia tidak mampu menggoyahkan iman mereka. Ya, penguasa-penguasa yang ingin begitu ya mendapatkan legalisasi ya atas segala bentuk tindakannya ya, melalui dalil agama ya, dari para ulama-ulama ini itu tidak bisa. Walaupun mereka ditawari jabatan tinggi, kehidupan yang baik, gitu ya, harta yang berlimpah, ya, tetapi kemudian banyak di antara para ulama ini yang tidak goyah. Ya, haram ya haram, tidak haram kemudian menjadi halal, gitu ya. Nah, itu ketegasan mereka. Karena memang iman ya, lahir dari kepahaman mereka terhadap Al-Quran. Keislaman mereka begitu kuat karena mereka faham Al-Quran. Al-Quran menjadi basic dan pondasi dalam kehidupan mereka. Bahkan kita tahu bahwa para ulama sepakat ya, seorang anak itu dilahirkan atas fitrah tauhid, fitrah akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lahir berdasarkan kesucian. Jadi dalam konsep kelahiran di dalam Islam, para ulama sepakat bahwa yang namanya manusia, seorang anak begitu ya, terlepas dari apa agama ibu dan bapaknya, kalau berbicara anak yang baru lahir, kita memahami yang menyepakati satu konsep, yaitu konsep kesucian, konsep fitrah, bahwa seorang anak itu dilahirkan di atas fitrah Allah Subhanahu wa taala.
fitrah tauhid, fitrah akidah, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak ini disuguhi pendidikan yang di dalamnya adalah pendidikan yang baik, ya, baik di rumah maupun di sekolah, lalu kemudian disuguhkan dengan suasana sosial yang baik juga, ya, ketika mereka pulang sekolah bermain dengan teman sekitarnya, ya, mainnya ya dari rumah ya ke masjid, karena di masjid ada TPA dan sebagainya begitu, ya, atau di madrasah kalau di kampung-kampung, ya, ada madrasah diniyah gitu, ya, pulang sekolah SD atau SMP kemudian langsung masuk ke sekolah diniyah, ya, istirahat sebentar nyambung sekolah diniyah. Ya, saya sempat mengalami itu dulu. Maka kemudian anak-anak ini tentunya akan tumbuh dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, ya, ketika dilahir fitrahnya sudah jelas suci. Semua anak itu pada dasarnya, ya, ketika lahir itu suci dari kekafiran, suci dari kemunafikan, suci dari sifat-sifat buruk. Ya nanti orang tuanya lah gitu, ya, yang kemudian memberikan warna. Nah, kalaulah kemudian kesucian itu dijaga dengan pola pendidikan yang benar di dalam rumah, ya, di lingkungan sosialnya, kemudian di sekolahnya, maka insya Allah anak ini, ya, akan menjadi pribadi-pribadi dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenyataan ini merupakan fitrah iman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dan juga sebagaimana yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sering kemudian dijadikan dalil oleh para pendidik, ya, para ulama kita, bahwa, ya, tidak ada pada dasarnya anak manusia yang lahir dalam keadaan kafir, itu tidak ada. Semua manusia lahir dalam keadaan suci di atas fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil yang pertama sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum, ya, surah yang ke-30, ya. Ayat yang ke-30 juga, ya, di penggalan terakhir ayat ini, di bagian tengah ayat ini dikatakan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, fitratallah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, karena kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita para orang tua pada dasarnya adalah menjaga kesucian atau fitrah Allah yang ada pada diri anak-anak kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan anak-anak kita dari rahim istri-istri kita dalam keadaan suci bersih dari kekafiran, kefasikan, kemunafikan, keburukan. Dan ini yang kemudian kita jaga, maka pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang benar di dalam Islam adalah pendidikan yang kemudian konsepnya adalah menjaga kesucian atau fitrah Allah Subhanahu wa taala pada diri anak ini. Tidak ada anak yang kemudian lahir dengan sifat jahat, atau anak lahir kemudian sudah jadi penjahat, enggak ada. Kalau kita yang sudah mengalami bagaimana menimbang bayi, ya, punya bayi, kelihatan bagaimana anak itu sesungguhnya memiliki fitrah yang suci, bersih, bebas dari keburukan, kekafiran, kejahatan dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya, baik secara individu sebagai seorang muslim atau sebagai dai yang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik pendidikan bagi diri kita, ya, sebaik-baik sikap bagi diri kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kesucian atau fitrah Allah yang telah ada sejak kita lahir. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini menjadi hadis yang famous, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah."
Setiap anak itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka pada akhirnya kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi di sini jelas yang namanya anak kita ini lahir dalam keadaan bersih dari keburukan dan juga kekafiran. Para pakar pendidikan dalam dunia Islam seperti Imam Al-Ghazali, beliau pernah mengatakan ya bagaimana kemudian kebiasaan anak melakukan perbuatan baik atau buruk yang ternyata itu berdasarkan kepada fitrahnya. Imam Al-Ghazali mengatakan anak merupakan amanah bagi kedua orang tua. Hatinya yang suci adalah permata yang mahal. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jika dibiasakan melakukan kebaikan maka ia akan tumbuh baik dan bahagia dunia dan akhirat. Dan sebaliknya jika ia dibiasakan berbuat kejelekan dan dibiarkan seperti binatang, maka anaknya akan menjadi celaka dan binasa. Maka cara membentenginya adalah dengan mendidiknya dan mengajarkannya akhlak-akhlak yang baik. Jadi Imam Al-Ghazali sampai memberikan gambaran yang gamblang kepada kita. Bagaimana kemudian anak-anak ini ketika fitrahnya, kesuciannya dijaga oleh orang tuanya dengan menanamkan akhlak-akhlak yang baik dalam diri anak-anak mereka, maka kemudian anak-anak ini akan menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, inilah pentingnya menjaga fitrah Allah yang ada pada diri setiap anak-anak kita. Yang pengaruhnya tentu ketika fitrah ini dijaga sedemikian rupa, maka pengaruhnya akan besar. Kita mengetahui kalau kita lihat, kita cermati bagaimana kemudian anak yang tumbuh dalam keluarga yang menyimpang, yang tidak menjaga kesucian dari Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian bergabung berbaur di lingkungan yang sesat begitu yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa begitu. Berkumpul dengan kelompok-kelompok yang rusak, maka anak ini akan mudah menyerap kerusakan itu, akan menyerap dengan mudah kesesatan yang diajarkan. Gak usah diajarkan, mereka lihat aja gitu. Cukup dengan mereka menyaksikan saja, kemudian mereka akan menyerap kesesatan-kesesatan, kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka saksikan. Ini ibarat kain putih, ini kita bisa lihat kain putih. Ketika kemudian terkena noda, bahkan dengan segera noda itu diserap dan akan terlihat dengan jelas bagaimana noda itu kemudian merubah warna kain putih itu menjadi warna lain. Betapa cepatnya anak-anak kita ini meresap apa yang kemudian mereka sajikan, mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika anak-anak tersebut yang fitrah Allahnya tidak dijaga dengan baik, kesucian dalam diri mereka tidak dijaga dengan baik, bahkan dikotori oleh kesesatan, kerusakan, kemaksiatan dan juga kekafiran, maka kemudian anak-anak ini akan segera berpindah dengan cepat dari bahagia menjadi sengsara. Anak-anak itu kan kalau kita lihat fitrahnya itu kan happy, bahagia. Kalau kata orang tua saya, anak-anak itu alamnya alam surga. Apapun yang ada di tangan mereka itu sudah cukup membuat mereka bahagia. Kita tentu tahu dan pernah merasakan bagaimana kebahagiaan itu simpel dan sederhana bagi anak-anak. Fitrah kebahagiaan itu sudah ada, tetapi ketika mereka kemudian
besar di lingkungan yang itu tadi, yang penuh dengan kerusakan dan kesesatan, maka kebahagiaan itu akan berubah dengan cepat menjadi kesengsaraan. Keakraban, kebaikan dalam diri mereka kemudian berubah menjadi permusuhan. Kalau ada model anak yang misalnya tidak mau berbagi karena memang begitulah orang tuanya mengajarkan. Ada anak yang kemudian ingin menang sendiri, menyakiti teman sebayanya, karena begitulah dia dididik oleh orang tuanya. Karena pada dasarnya fitrah anak-anak itu berteman, berkawan. Tapi orang tuanya yang kemudian mengajarkan kepada mereka untuk saling mengucilkan, untuk kemudian membedakan satu sama lain. Ini pola pendidikan orang tua. Kalau anak itu ya bicara fitrahnya itu tadi, ya mereka inginnya berteman, berkawan, tidak ada diskriminasi, tidak ada iri dengki dalam diri mereka. Justru mereka lahir, tumbuh dan berkembang itu dengan sifat berbagi. Anak-anak ini kan sebetulnya pada dasarnya senang berbagi. Tapi kemudian itu berubah ya, ketika yang mereka saksikan, yang mereka lihat adalah sifat-sifat dan akhlak yang buruk yang bertentangan dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu susah. Kalau wataknya sudah terbentuk dari ketika mereka kecil, dari kecil saja sudah ditanamkan kerusakan, keburukan begitu ya, maka akan sulit ya, bagi para pendidik ya, ketika mereka masuk sekolah untuk kemudian mengubah, membentuk kembali karakter kesucian diri mereka. Karakter fitrah Allah yang pernah ada dalam diri mereka itu susah untuk kemudian dikembalikan. Makanya kalau kita lihat kan ada di sekolah-sekolah itu ya tipikal anak-anak ya, yang dikenal sebagai dalam tanda kutip anak nakal. Ya, mereka nakal bukan karena fitrahnya nakal ya, tetapi karena pola pendidikan orang tua ya, yang salah yang kemudian menyebabkan mereka tergiring, terjerumus ke dalam kenakalan-kenakalan tadi. Nah, inilah yang kemudian kita harus pahami. Ada beberapa fakta ya, atau contoh begitu ya, terkait dengan bagaimana fakta-fakta sosial ya, dan juga mungkin ibrah-ibrah dalam lingkungan kehidupan yang rusak ya, dan kemudian pola itu ya diketahui menjadi sarana-sarana yang juga bisa menyebabkan kerusakan ya, baik secara akidah maupun akhlak kepada anak-anak kita. Dan ketika Anda atau kita ya, bersatu sebagai wali bagi anak-anak ya, wali itu dalam makna pelindung ya, orang tua lah. Ketika kita menjadi wali bagi anak-anak kita, lalu kemudian meremehkan pendidikan anak-anak ya, maka yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan dan kenakalan-kenakalan yang kemudian menjerumuskan anak-anak ini ke dalam kekafiran dan juga bisa kemurtadan. Ini nauzubillah jangan sampai terjadi kepada anak kita. Ini sebagai contoh saja ya, ada beberapa contoh ya yang disebutkan, dinukilkan oleh Dr. Abdullah Nasilwan terkait dengan fakta-fakta sosial dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika orang tua menyerahkan anak mereka ke sekolah-sekolah atau pondok pesantren asing dan rusak. Nah, ya kadang-kadang ada juga ya pesantren-pesantren yang ternyata akidahnya beda. Namanya pondok pesantren tetapi kemudian akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya begitu. Nah, ketika kemudian orang tua yang menyerahkan anak-anak mereka ke lingkungan pendidikan ya yang seperti itu, yang rusak begitu ya, maka kemudian anak-anak tersebut akan menyerap keburukan ya, dari institusi itu. Anak-anak akan menjadi menyimpang dan nakal secara bertahap dan akan menuju kepada kekafiran dan kesesatan, bahkan akan tertanam dalam diri mereka kebencian terhadap Islam dan permusuhan terhadap agama.
ketika sekolah itu ya, atau sekolah asrama, sekolah pondok lah gitu ya, kemudian ternyata pemiliknya, ownernya itu ya, atau guru besarnya adalah orang-orang yang sesat, bahkan nauzubillah ya, orang-orang yang kemudian punya agenda untuk menghancurkan Islam ya, dengan memakai kedok keislaman, bisa dibayangkan ya, doktrin-doktrin buruk mereka terhadap Islam yang akan berkembang dengan mudah. Mereka kemudian menjadi pembenci yang ulung, yang tidak tahu juga alasannya kenapa mereka kemudian menjadi benci kepada Islam. Karena kebencian itu diwariskan, ditanamkan, dipatenkan di dalam jiwa mereka. Ya. Maka ini yang kemudian kita harus hati-hati ketika kita ingin mendidik, memasukkan anak-anak kita ke institusi, lembaga-lembaga pendidikan. Cek betul-betul ya, apa yang diajarkan, siapa guru-guru mereka, apakah mereka memiliki keimanan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sekolah ini sekolah sekuler gitu ya, yang memisahkan antara agama dan kehidupan sosial. Jadi sholatnya pakai jilbabnya ya pas sholat, kalau nggak sholat ya nggak usah pakai jilbab. Ini kan ada kan sekolah yang begitu ya. Di luar sholat mereka tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat ya, tidak menutup. Tapi ketika sholat mereka menutup aurat, kan dipisahin itu ya. Untuk sekulerisme begitu kan. Padahal Allah itu kan ada di mana-mana, senantiasa mengawasi kita ya. Kalau dikatakan ya kalau sholat harus tutup aurat karena kita menghadap Allah gitu. Lah Allah kan di mana-mana. Allah menyaksikan kita di luar kita sholat, Allah menyaksikan kita. Kita berhadapan dengan Allah di luar kita sholat. Gitu. Kenapa kemudian tidak menutup aurat? Tidak mau menutup aurat dengan alasan tidak sedang sholat kan? Nah, ini menjadi sebuah kritikan ya bagi kita ketika kita menghadapi adanya lembaga-lembaga pendidikan seperti itu ya. Perguruan Islam, tapi kemudian kita lihat anak-anak perempuannya ada yang dibiarkan tidak memakai, tidak menutup hijab, tidak menutup aurat misalnya. Nah, ini kan kemudian harus kita pahami, ada yang seperti itu. Contoh kedua lagi, jika orang tua menyerahkan anaknya untuk dididik oleh pendidik-pendidik yang kafir dan jahat, ya, mereka akan menuntunnya dengan prinsip-prinsip kekafiran. Mereka akan menanamkan benih-benih kekafiran di hati anak-anak kita, dan kelak ya, anak-anak ini akan tumbuh besar dan terdidik dengan dasar pendidikan kafir dan sekuler yang berbahaya. Apalagi usia-usia sekolah dasar. Sekolah dasar ini adalah usia yang krusial, karena disitulah kesucian mereka. Kalau ibarat kain ya masih putih banget, maka warna apapun yang dituang ke situ terlihat dengan jelas. Ketika anak-anak SD, makanya kita kaum muslimin harus betul-betul memperhatikan sistem pendidikan sekolah dasar di negara kita. Jangan sampai kemudian sistem pendidikan dasar di negara kita adalah pendidikan yang kemudian melahirkan ya pribadi-pribadi yang jauh dari akhlak mulia ya. Padahal kalau berbicara sistem pendidikan kan ya, sistem pendidikan negara kita kan tujuan pendidikan salah satunya itu membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa ya. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kalau kemudian sistem pendidikannya jauh dari konsep keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, dan justru yang dikembangkan adalah keingkaran dan sekulerisme begitu ya, dalam diri anak-anak kita, bagaimana kemudian kita akan menyaksikan pribadi-pribadi yang berakhlak mulia ketika mereka selesai sekolah. Ini menjadi sebuah fenomena yang tidak kunjung terurai dan terselesaikan ya. Kita masih menyaksikan anak-anak dengan seragam sekolah ya, naik motor, kemudian bawa
celurit, bawa golok ya, mencari musuh. Padahal mereka berseragam. Mereka adalah pelajar, anak-anak yang sedang belajar. Tetapi kemudian yang kita lihat adalah mereka seperti para pembunuh yang berkeliaran di jalanan. Maka kalau ditanya di mana sisi akhlak mulianya, yang ini menjadi catatan bagi kita bagaimana sebetulnya sistem pendidikan di negara kita. Yang ketiga, sebagai contoh ya, jika orang tua membiarkan anaknya membaca buku-buku atau karya-karya yang dalam tanda kutip ya ditulis oleh orang kafir, materialis, misionaris ya, dan juga kolonialis ya, para penjajah, maka tidak diragukan anak-anak ini ya, akan mudah terjebak ke dalam keraguan terhadap akidah dan agamanya. Dan pada akhirnya kemudian mereka akan ikut serta mencemooh, merendahkan dan bahkan mungkin memerangi ya kemuliaan ajaran Islam. Makanya kan ada ya, kalau kita lihat fenomena hari ini, ada orang-orang yang katanya Islam tetapi kemudian menyerang Islam. Status kartu tanda penduduknya, identitas agama dalam KTP-nya Islam, tapi kemudian ya, tidak mau menjalankan sholat, bahkan meremehkan praktek ibadah sholat, begitu. Lalu kemudian itu tadi ya, mengabaikan perintah menutup hijab aurat bagi kaum wanita. Bahkan nauzubillah ada yang kemudian melegalisasi hubungan seksual yang diharamkan ya, seperti praktek-praktek LGBT ya dalam bahasa itu. Ada yang kemudian berusaha melegalkan itu atas nama agama. Kalau yang dibaca adalah buku-buku, tulisan-tulisan karya-karya mereka gitu. Ada tokoh-tokohnya kan bisa kita ketahui. Lalu kemudian dibaca, maka fitrah kesucian anak-anak kita yang tadinya ya, orientasi seksualnya normal jadi berubah gitu. Yang tadinya semangat jihadnya begitu kuat ya, karena dibaca banyak buku-buku dari penulis ya, yang pro kolonialis ya atau penjajah, maka kemudian semangat jihadnya meluntur ya, berganti dengan semangat ya, kapitalis dan sebagainya. Yang tadinya ya keyakinan kepada Allah begitu kuat karena dari kecil sudah ditanamkan ya, bahwa pencipta alam semesta ini Allah, tetapi ketika mereka kemudian ya, mengkonsumsi buku-buku materialis begitu ya, ya mulai luntur keimanan. Memang Allah itu ada apa gitu. Apa bukti Allah itu ada? Ini jangan sampai terjadi ya, ketika kemudian ya, kita mendidik anak-anak kita. Yang keempat, jika orang tua membiarkan anaknya dan melepaskan anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang menyimpang dan sesat ya, sesuka hati mereka, maka anak-anak ini akan menghina setiap nilai-nilai religius dan dasar akhlak mulia yang dibawa oleh agama dan juga syariat. Jadi buku ya, sebelumnya kemudian lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikannya bagus, buku yang dibacanya bagus, rupanya temannya ternyata dia berteman dengan orang-orang sesat, bergaul dengan orang-orang yang imannya akidahnya bengkok, bergaul dengan teman yang begajulan kalau kata orang Betawi, tidak tidak memuliakan manusia sebagaimana Allah perintahkan, maka pada akhirnya kemudian anak-anak ini juga akan lahir ya, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang juga meremehkan kemuliaan akhlak. Jadi nggak beradab gitu ya. Ngelihat temannya cium tangan kalau sama orang tua, itu dianggap kuno, dianggap bahkan ada yang bilang, masa cium tangan, bahaya itu. Gitu. Ya padahal yang dicium tangan itu orang tuanya. Berapa banyak sekarang anak yang tidak, kalau salaman sama orang tua nggak cium tangan tapi taruh di jidat gitu ya.
Padahal dengan orang tua ya tentu nilainya berbeda, keutamaannya berbeda. Bahkan mencemooh mereka yang konsisten menutup aurat, bahkan berusaha menarik-narik ya yang sudah bagus Islamnya digoyah-goyahin gitu ya oleh temannya. Ya kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita ini ada yang di berita ya nauzubillah. Padahal kalau kita lihat profilnya ya pakai jilbab ya perempuannya, tetapi kemudian pada akhir hidupnya ya diperkosa dan dibunuh. Setelah sebelumnya ya mau datang ya diundang kumpul ya dengan teman-teman lelakinya, kemudian dicekoki miras ya, maka terjadilah apa yang terjadi. Beberapa kasus kita lihat seperti itu ya, pengaruh teman begitu besar. Maka orang tua kemudian tidak boleh cuek dan acuh terhadap siapa yang menjadi teman anaknya. Ketika anaknya keluar dari rumah, orang tua harus tahu kemana tujuannya, siapa teman yang disamperinya, siapa teman yang mengundang, yang membawanya. Orang tua harus tahu. Jangan mentang-mentang melihat anak saya udah baik kok, udah menutup aurat begitu ya, sekolahnya udah bagus, tetapi kemudian kita tidak tahu siapa temannya, siapa yang berada di sekelilingnya. Nauzubillah ya, khawatirnya kemudian anak kita pulang nama ya, setelah pamit pergi dengan orang tuanya. Ini kejadian kan. Itulah pengaruh teman. Dan yang terakhir ya sebagai sebuah permisalan begitu kan, ketika orang tua membiarkan anak-anaknya untuk bergabung dengan komunitas-komunitas ya atau partai-partai atau organisasi-organisasi yang tidak berpegang kepada prinsip Islam ya, bergaul atau masuk ya, mendaftarkan diri ya, bergabung ya dalam komunitas-komunitas masyarakat ya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat begitu kan, sekarang banyak ya, komunitas, persatuan ya, yang kemudian komunitas itu ya, persatuan-persatuan itu, partai-partai itu, organisasi itu tidak menjadikan Islam sebagai asas pegangan begitu ya. Maka kemudian ya, kita akan lihat ya, anak-anak ini kemudian akan terdidik dengan akidah yang sesat dan tumbuh di atas prinsip-prinsip kekafiran juga. Bahkan ia akan menjadi orang-orang yang memerangi agama dan nilai-nilai yang suci. Banyak sekarang kan komunitas-komunitas ya, yang kemudian kita lihat pergerakannya justru bertentangan dengan nafas ajaran Islam. Nih kita berbicara bagaimana mendidik anak di dalam Islam. Orang tua harus paham ya, ketika ini anak-anak kita kemudian mereka kuliah ya, atau kadang-kadang sudah memahami bagaimana cara berorganisasi, bagaimana mereka sudah mulai mencari identitas diri mereka ya, dengan kehidupan sosial mereka, bergabung, join dengan beragam komunitas-komunitas sosial. Ini orang tua juga harus tahu, harus lihat. Karena sekarang banyak ya praktek-praktek ajaran sesat yang kemudian ya, dibungkus dengan itu tadi ya, komunitas-komunitas sosial, komunitas-komunitas di tengah masyarakat ya, persatuan-persatuan masyarakat yang kemudian ternyata di dalamnya ada orang-orang ya, pendiri-pendiri ajaran-ajaran sesat. Tahu-tahu kemudian muncul kasus ya, jadi ramai di berita dan sebagainya, terjerumus ke dalam praktek ya, seks bebas misalnya kan. Bahkan auzubillah ada sekarang tuh sekte-sekte penyembah setan gitu. Ya. Bergabung dengan komunitas begitu ya, dengan iming-iming kesenangan dan sebagainya. Ya. Yang kita khawatirkan adalah mahasiswa-mahasiswa kita ya. Apalagi sekarang untuk terhubung dengan komunitas itu begitu mudah ya. Karena di zaman sekarang itu komunikasi ya tidak ada kesulitan kita dalam berkomunikasi dengan siapapun.
ya, grup-grup WhatsApp, Telegram, grup-grup medsos. Sekarang itu kan udah macam-macam ya. Tidak sedikit yang di dalamnya adalah grup-grup dengan kemaksiatan, grup-grup yang memuja dan mengagung-agungkan kemaksiatan. Ini sudah bisa kita lihat. Kita harus tahu ya, anak kita sekarang ini tergabung dengan komunitas apa, ada aktivitas apa yang dia kerjakan. Cek betul-betul sebelum kemudian ya, satu saat kita menyesali apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Ya, pahami betul ya, kalau dia sudah mahasiswa ya, pergi kuliah ya, ikut organisasi apa sekarang, nah, cek betul-betul. Ngaji di mana sekarang ini, ya, ya, suka nongkrong di mana anak kita ini, ya, siapa grup-grupnya, grup medsosnya apa aja nih, lihat handphonenya. Dan ajarkan kepada mereka ya, kekuatan prinsip ya, agar mereka kemudian tidak mudah ya, dirayu ya, diiming-imingi oleh ya, itu tadi ya, para penggiat ya, komunitas, persatuan-persatuan ya, organisasi-organisasi ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, yang justru sebetulnya menebarkan kerusakan, menebarkan kehancuran atas nama kebebasan berorganisasi. Ya, ada ritual-ritual yang aneh-aneh begitu. Nah, makanya ada bagusnya jika orang tua kemudian memperkenalkan anak ya kepada komunitas-komunitas yang positif. Ketika anak-anak ini bingung ya, gabut begitu di rumah sehari-hari nggak jelas ya, mengerjain apa begitu. Nah, orang tua hadir untuk kemudian memperkenalkan nih, yang kalau yang ibunya suka ikut majelis ta'lim, ya, pengajian, ajak, ayo ikut ibu, ya, kita ngaji di sana. Ayo ikut ayah, kita hadir pengajian ustadz ini, ustadz itu, tablik akbar ini dan itu. Ajak mereka. Jadi jangan cuman kita aja yang pergi, anak kita enggak, ajak anak kita. Duduk bersama untuk merasakan apa yang kita rasakan. Ya, pola itu kemudian nanti akan diserap oleh anak kita. Oh, kalau cari komunitas, persatuan, ya, organisasi yang modelnya seperti ini, ya, yang dicontohkan oleh orang tua mereka. Sehingga kemudian anak-anak ini ketika kita sudah tidak ada sekalipun, atau ketika mereka berada jauh dari kita, ya, dia tahu. Ya, mana komunitas, mana organisasi, mana partai yang boleh mereka terjun ke dalamnya, mana yang tidak. Mereka sudah punya pertimbangan yang kuat di dalam diri mereka terkait hal tersebut. Ini yang kemudian kita harus pahami ya, dalam sebuah pepatah ya, yang dalam bentuk syair ya, orang-orang Arab ya, pernah ada sebuah kalimat mengatakan, pohon yang tumbuh di taman tidaklah sama dengan pohon yang tumbuh di tanah yang tandus. Jadi kalau kita perhatikan ya, ada tanaman ya, yang dibesarkan di taman ya, dengan tanaman yang kemudian tumbuh di padang tandus, beda ya. Kalau di taman itu karena sering disiram ya, kemudian juga apa namanya ya, kalau taman itu kan ada grup-grupnya ya, ini tanaman berbunga, ini tanaman berbuah, ini tanaman menyemak dan sebagainya, tersusun sedemikian rupa. Kalau taman bisa dirawat, terjaga. Dan berbeda dengan tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan yang tandus. Dari segi kesuburannya sih sudah beda begitu kan. Jadi ini yang kemudian kita harus pahami. Mudah-mudahan ya, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga fitrah ya. Fitrah, kesucian ya, dalam yang ada dalam diri anak-anak kita ya, sampailah kemudian mereka masuk ya, ke alam dewasa, menikah dan berkeluarga. Karena itulah tugas kita orang tua yang
limit atau batasnya kita orang tua yang mengantarkan anak-anak kita sampai mereka kemudian berkeluarga. Kalau apalagi yang punya anak perempuan, kalau udah punya suami, selesailah ya. Tanggung jawab orang tua menjaga, mendidik dan mengayomi anaknya, karena mereka kemudian sudah punya keluarga sendiri. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehidupan saya pribadi. Saya bikin jiwa pinundur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.